Saya mencoba mengingatkan dari era Soeharto sampai dengan sekarang gitu ya. Saya mencoba mengingatkan. Saya ingatkan dengan data. Bahkan saya bicara dengan ke berbagai aparat posisinya. Saya sampaikan dengan data. Saya bukan dengan kata-kata. Ini datanya begini, kalimatnya begini. Misalnya ketika saya bicara tentang utang luar negeri dan investasi asing adalah 5I. Saya buktikan gitu posisinya. Inilah bentuk intervensinya. Inilah bentuk infiltrasinya. Inilah bentuk invasinya. Inilah bentuk intimidasinya. Inilah bentuk inflasinya. Gitu loh. Kita buktikan satu persatu. Bukan tidak ada bukti. Bahkan ke anggota DPR saya juga membuktikan itu. Bahkan ke BPK pun saya minta itu. Coba kita buktikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan program kita IC The Real Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Kita akan bahas isu global yang sangat penting. Bagaimana global politik kita dengan judulnya apa? Di antara dua karang. Di antara dua karang. Memang cuma ada dua karangnya. Memang selalu ada dua karang. Selalu ada dua karang ya. Perang dingin itu dua karang. Ya, perang dingin. Nah, tadi sudah disebutkan kita bicara tentang perang dingin. Kalau dulu Bang Nursi, kalau kita bicara perang dingin kan yang kita kenal zamannya kuliah kayak gitu kan antara komunis dengan barat kayak gitu timur barat kayak gitu. Kemudian kita kenal bagaimana proses glasnost dan perestroika dengan Gorbachev di Rusia, Michael Gorbachev. Kemudian juga Indonesia juga mengikuti yang Bang Nursi tadi dalam diskusi kita sebutkan peran dari Duta Besar Amerika Paul Wolfowitz kayak gitu ya, yang itu sangat penting di dalam konteks perubahan di Indonesia, political openness gitu ya, zaman era Soeharto. Istilahnya demokratisasi dan keterbukaan. Demokratisasi dan keterbukaan kayak gitu. Dan mulai memang ada saluran-saluran yang dibuka. Coba persoalannya demokrasi ini ada variannya dan demokrasi itu sebetulnya kompatibel dengan liberalisme. Jadi kalau ideologinya itu kan diturunkan secara detail di dalam konteks political ekonominya seperti apa dan turunan-turunannya itu masih kemudian kita alami sampai hari ini dengan perubahan di dalam amandemen konstitusi kita. Kemudian ekonomi, ya kalau hari ini kan kita bicara tentang ekonomi, political ekonomi gitu ya. Terus ekonomi demokratis itu seperti apa kayak gitu kan. Sementara kalau politik demokratis itu one vote, one person, one value, kalau dianggap seperti itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan ada di tangan banyak orang. Ya itu kalau di dalam politiknya. Kalau dalam ekonominya realitasnya kalau liberal kedaulatan ada di oligarki. Di korporasi. Di korporasi sedikit orang. Besar, ya. Nah, jadi ini kan sebetulnya kenapa kok dianggap kompatibel padahal kalau menurut saya ya tidak kompatibel gitu. Betul, karena tidak sama di tangan banyak orang. Lah ini jadi persoalan juga bagi kita. Kemudian beberapa waktu lalu dalam satu diskusi di media televisi itu juga gini, kalau seorang ekonom, nah ini nanti Bang Nursi juga bahas bagaimana. Kalau seorang ekonom itu percaya betul bahwa investasi dan hutang itu adalah kebaikan atau tidak bisa tidak dilakukan kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang kebaikan pro kepada investasi dan hutang. Itu menurut saya dia mungkin kurang belajar tentang political ekonomi. Betul. Padahal itu kan ada turunannya, teori ketergantungan, teori neokolonialisme, teori bla 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 bla. Bahkan teori globalisasi. Kayak gitu. Tapi begitu kuatnya sehingga berapa waktu lalu kita bicara dengan Bang Rizal Ramli mengatakan ini dari investor untuk investor, oleh investor atau dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, dari pembukaan ya kita bicara seperti itu, kita lihat juga kan rangkaian politik globalnya ya setelah reformasi ya dengan 9/11 ya, isu 9/11, isu sekarang 9/11 itu war on terror, dampak policy dari Washington administration policy. Jadi kalau negara kita tidak mengikuti perang
terorisme, jadi war on terror, maka negara kita juga dianggap teroris itu sendiri. Jadi itu statement dari Washington itu seperti itu. Against us or with us. Nah itu. Tapi kemudian itu kan dari Partai Republik, jadi partainya Trump hari ini. Terus kemudian ada perubahan politik di Amerika, Obama, ya dengan Partai Demokrat. Kebijakannya juga diubah, yang counter violence extremism dengan deradikalisasi. Tapi lupa deradikalisasi ini kenapa hanya diberikan anggarannya kepada orang Islam. Di kita kan begitu. Makanya dulu Profesor Din Samsudin sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dia tidak mau menerima dana deradikalisasi ini karena kenapa hanya ditujukan kepada Islam kayak gitu. Padahal kan ada banyak agama, sebetulnya ini kan pigeonholing, memasukkan Islam di koridor bahwa Islam adalah radikal. Lah konteks perang dingin komunis Barat, kemudian perang dingin sekarang di dalam konteks Islam kayak gitu ya, menjadi musuh juga kan setelah komunis jatuh kan apa ya waktu itu bukan The Economist ya, Times atau Newsweek ya, yang kemudian Islam menjadi musuh berikutnya setelah komunis jatuh. The Economist. The Economist ya. Terus kemudian hari ini kita bicara tentang perang yang berdasarkan yang ICT, Information and Communication Technology. Tapi sebetulnya ini kan juga sudah dari abad yang lalu ya, pertengahan abad lalu, tapi belum seperti di abad 21 ini. Jadi kalau Bang Nursi melihat di dalam konteks itu sebetulnya sudah banyak ya catatan-catatan, misalnya kritik-kritik yang luar biasa. Prancis itu ada Manuel Castel yang bicara tentang information society. Tapi ini dari kelompok yang left wingnya scholars kayak gitu ya. Nah, Bang Nursi kalau melihat dalam konteks perang dingin ICT hari ini, bahkan termasuk ICT itu juga isu military industrial complex dan sebagainya, itu kan bereretan semuanya. Tidak hanya sekedar IT yang kita pakai, bukan, dibalik ini semua sebetulnya apa dan sebagainya. Nah, barangkali bisa menjelaskan dulu kepada semua nih pemirsa kita. Rekan dari ICT Talk Show, memahami situasi hari ini tidak bisa serta-merta melihatnya pada hari ini. Karena peristiwa hari ini adalah peristiwa yang muncul dari beberapa waktu sebelumnya posisinya. Kalau kita lihat setelah bahkan dalam Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua, ada doktrin yang muncul dari Franklin D. Roosevelt. Doktrinnya adalah bagaimana AS menempatkan sebagai imperium dunia. Nah, AS sebagai imperium dunia itu berarti bisa kita lihat sesungguhnya ketika pada posisi Perang 10 November 1945 di Surabaya. Sekutu mencoba memimpin ingin menaklukkan kembali Indonesia dalam penjajahan itu dengan nama sekutu. Padahal di belakangnya ada kepentingan Belanda, terserah. Tapi di belakang itu adalah ada gambaran betapa AS ingin menunjukkan diri sebagai sebuah pemimpin sekutu, ingin menyatakan diri sebagai imperium. Ini nanti dampaknya luas, Husnul. Doktrin Roosevelt ini dampaknya ke dunia akademik luas sekali, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Tapi mari kita lihat dulu dalam perspektif ekonomi politik, dampak AS sebagai imperium dunia. Nah, salah satunya adalah ketika dijalankan Marshall Plan. Ya, Marshall Plan. Marshall Plan diperluas posisinya untuk menunjukkan posisi gitu. Dari sana dilihat bahwa setelah Roosevelt menyatakan AS sebagai imperium dunia, menurut risetnya Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth, itu Amerika hanya punya pertumbuhan yang terbaik dalam rentang tahun 50-an sampai dengan tahun 70. Bahkan dalam risetnya Thomas Piketty, The 21st Century, The Capital in 21st Century, itu juga menunjukkan bahwa yang namanya Amerika hanya mampu mengatasi ketimpangan dalam rentang sampai dengan 1970. Nanti berhubungan dengan Nixon Shocks. Ketika Amerika dipukul habis-habisan oleh OPEC dalam persoalan minyak. Lalu kemudian Bretton Woods berubah posisinya. Makanya, ini terus tahun awal 70-an ya? 70-an, 73 kan?
71. Nah, itu Makanya kemudian terus oil boom bagi negara-negara Teluk. Teluk. Ya. Dan mereka kemudian melakukan posisi bagaimana mengembargo Amerika dan embargo habis. Maka keluarlah tulisannya Paul Omerod, The Death of Economic, mati ilmu ekonomi posisinya. Nah, ternyata kalau diambil dari cerita seperti itu, Amerika berusaha pulih. Jadi doktrinnya Roosevelt yang kemudian ambruk lewat posisi embargonya. Arab negara-negara Teluk posisinya dihadapkan dengan memperbaiki posisinya Bretton Woods. Jadi salah satu bentuk doktrinnya Roosevelt itu nampak pada Bretton Woods itu. Bagaimana mereka melahirkan 3 institusi politik, 1 institusi ekonomi. Mereka melahirkan PBB, mereka melahirkan IMF, mereka melahirkan GATT posisinya, ya kan posisinya. Lalu kemudian baru mereka melahirkan Bank Dunia, gitu kan posisinya. World Bank, posisinya. Dan dari sini sesungguhnya mereka menerapkan emas sebagai cadangan itu. Devisa pengikut, dan nilai tukar mengembang tetap nilai tukar tetap posisinya. Nah, Bretton Woods mengubah itu semuanya karena dianggap gagal mengatasi itu. Padahal di sini mereka sedang berusaha. Jadi kalau ada ini saya hendak menyatakan ke rekan-rekan The Real Talk Show bahwa sesungguhnya Bretton Woods bukan dalam rangka mengatasi kegagalan, tapi usaha untuk mempertahankan posisi dominasi Amerika. Apa indikatornya? Indikatornya gampang. Negara-negara diajak berkumpul posisinya untuk kemudian menerima bahwa cadangan devisa tidak lagi berstandar pada posisi emas, tapi dengan menggunakan US dollar posisi. Yang kedua, cadangan devisa tadi digunakan berikutnya dalam posisi nilai tukar mengembang bebas, menarikan posisinya. Ini disebut Nixon shock posisinya. 2 hal ini ternyata kalau dalam hitungan panjang upaya memperbaiki posisi kapitalisme Amerika, dalam bahasa lainnya upaya mempertahankan posisi imperium Amerika posisinya, 2 posisinya itu. Nah, berlanjut dia sampai akhirnya Amerika berhasil mempertahankan diri, tetapi pada tahun 80-an muncul yang namanya kebijakan Washington Consensus. Jadi hanya dalam rentang waktu sekitar 10 tahunan, lahirlah Washington Consensus yang memperbaiki itu lagi. Jadi artinya ada ekspansi dari kekuatan korporasi, tetapi negara dibatasi posisinya dengan istilah disiplin fiskal, dan pada saat yang sama negara diminta untuk melakukan liberalisasi dan melakukan privatisasi. Poinnya seperti itu gitunya di tahun 80-an di bawah Reagan dan Thatcher. Dan tetapi jangan lupa lagi hasilnya setelah neoliberal itu malah yang terjadi adalah kemenangan mereka dengan menunjuk pada bubarnya. Itu kan indikatornya kalau bicara privatisasi, tapi tadi debirokratisasi. Disiplin fiskal dulu. Disiplin fiskal. Artinya negara dibatasi untuk belanja sosial, posisinya belanja modal dibatasi posisinya. Yang kedua melakukan liberalisasi. Yang ketiga melakukan privatisasi. Terus itu turunannya dengan debirokratisasi, dengan restrukturasi, deregulasi. Itu semua sebetulnya model-model yang World Bank juga lakukan itu di Indonesia kan. Dan itu yang sesungguhnya World Bank cuma sekedar pelaksanaan dari Washington Consensus dalam perspektif itu. Betul. Gitu. Makanya kemudian dalam kajian lain tadi bahwa World Bank, IMF dan WTO dilihat sebagai unholy alliance. Sekarang saya pakai terus itu unholy alliance. Jadi bukan persekongkolan jahat tapi unholy judulnya. Nah, kalau diambil dalam kerangka begitu, setelah mereka dari Nixon shock langsung ke posisi neoliberal, mereka anggap mereka menang. Kenapa? Karena pada tahun 89 Soviet bubar. Tembok Berlin runtuh. Cekoslowakia jatuh. Tapi Cekoslowakia itu menarik karena pisahnya Cek sama Slovak Republik tanpa setetes darah yang terjadi. Itu yang dianggap sebagai keberhasilan kapitalisme posisinya. Oh begitu. Iya, keberhasilan. Tadi karena di belakang Cekoslowakia itu muncul istilah Chicago Boys itu Cekoslowakia. Chicago Boys itu posisinya. Iya, betul. Di Cekoslowakia. Presidennya siapa? Kok jadi lupa aku namanya. Jadi posisi poinnya adalah bagaimana mereka membawa kajian-kajian neoliberal posisinya. Tapi memang menarik. Waktu saya pergi mau ke Bulgaria, di Sofia, di Budapest maupun di Cek, itu memang beda gitu loh. Jadi menggeliat kapitalisme yang luar biasa di mal-mal yang itu terlihat, dan orang-orang memang ya mungkin sebelumnya dengan komunis dan sebagainya begitu ya. Siapa orang yang tidak tertarik dengan Fata Morgana?
Siapa orang yang tidak tertarik dengan namanya indahnya pelangi? Materialism. Poinnya itu, siapa yang tidak tertarik dengan Fata Morgana? Indah sekali. Siapa yang tidak tertarik dengan namanya rainbow, pelangi itu? Indah sekali. Tapi kan habis semuanya. Dia bukan sesuatu yang real, dia bukan sesuatu yang genuine, dia bukan sesuatu yang origin. He is the false, real gitu loh. Sesuatu yang kepalsuan dari sebuah kenyataan. Saya pindah dulu. Ya, sorry, interupsi soalnya Jadi dari menarik. Cekoslowakia, salah satu rontoknya juga Polandia. Anda sering nyebut-nyebut Polandia. Polandia, bagaimana soalnya Polandia bergeser. Kepala buruhnya itu jadi presiden. Iya. Nah itu bukti bahwa sesungguhnya Polandia bergeser dari situasi sosialis ke kapitalis. Jadi dianggap di situ sebagai kemenangan kapitalisme. Jangan lupa, doktrin Roosevelt sampai dengan posisi runtuhnya tembok Berlin, jatuhnya Soviet, jatuhnya Cekoslovakia, pada hakikatnya kuncinya adalah kapitalisme berbasis individual. Kapitalisme berbasis individualis gitu posisi. Jadi materialisme berbasis individual. Nah, dalam rentang waktu seperti itu muncul kemudian yang kelanjutan doktrin lebih lanjut dari Wolfowitz. Kalau Rusia jatuh karena Soviet jatuh karena tadi Mikhail Gorbachev yang mengambil glasnost dan perestroika. Glasnost itu keterbukaan, perestroika restrukturisasi yang pada akhirnya demokratisasi posisinya. Maka di Indonesia pada tahun 90 itu sedang boleh dibilang sedang euforia dengan satu isu, demokratisasi dan keterbukaan. Itu dibawa oleh yang namanya Wolfowitz, disuarakan oleh seorang anggota DPR dari fraksi TNI justru, dan isu kuncinya adalah sesungguhnya bagaimana Paul Wolfowitz di belakang itu, di balik isu itu sesungguhnya meminta posisi tim-tim terbuka. Jadi kalimat kuncinya adalah bagaimana posisi tim-tim terbuka. Jadi ada dua pendapat saat itu di Indonesia. Ada pendapat bahwa posisi tim-tim belum boleh terbuka. Ada pendapat sudah wajib terbuka karena Amerika memaksa keterbukaan tadi. Isu demokratisasi dan keterbukaan posisinya. Tapi Papua gimana ya? Mereka selalu nggak ini karena ada kepentingan Amerika sendiri di Freeport itu kali ya? Ya, soal kepentingan emas. Karena nanti akhirnya soal cadangan devisa yang katanya basisnya dalam dolar tetap dengan ukuran emas kan? Tidak bisa tidak posisinya. Karena surat utang yang diterbitkan yang mereka ambil kan terus mereka mencetak uang kan basisnya tetap emas. Uang itu yang disebarkan, ini yang ngambil ekonomi ya, uang itu yang disebarkan oleh bank sentral dan dicetak oleh bank sentral posisi. Pada hakikatnya kan liabilities. Berarti kan mesti ada asetnya apa? Emas gitu posisinya. Oke, saya terusin. Nah, doktrin Wolfowitz pada tahun 94-99 adalah di sini mencegah munculnya perang pesaing-pesaing AS. Jadi Wolfowitz ketika menggagas tentang demokratisasi, menggagas tentang keterbukaan, pada akhirnya dalam rangka mencegah munculnya pesaing-pesaing Amerika, dan kemudian terjadi apa yang disebut dengan secara logis bahwa karena persoalan demokrasi dan kebebasan itulah muncul pembenaran Amerika melakukan intervensi kemana-mana. Dari sini muncullah tesisnya William Bloom, ekspor AS paling mematikan adalah demokrasi liberal posisinya. Dan kemudian kita mengamini lagi ya. Mengaminkannya. Yang LSM. Jadi proyek-proyek semua berubah jadi proyek demokrasi kayak gitu. Justru saya ngomong kayak gini karena nanti akhirnya berkaitan dengan pernyataan Francis Fukuyama di proyek sindikat yang menyatakan tidak peduli sistemnya apa. Karena COVID-19 membuktikan apakah Anda oligarki, apakah Anda autokrasi, apakah Anda demokrasi. Apakah Anda monarki, tidak peduli, semuanya gagal menghadapi kecuali kepemimpinan yang efektif. Gitu kali. Tapi itu saya shortcut dulu karena kita akan sampai ke sana. Kita balik lagi ke yang bicara tentang proyek demokrasi. Proyek demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari posisi itu ternyata ini bisa diruntun ke dalam doktrin-doktrin yang muncul dari Harry Truman sampai dengan posisi Carter, bahkan sampai dengan posisinya namanya Ronald Reagan, bahkan sampai dengan posisinya namanya Obama. Nanti berbeda kalau dengan Trump, tapi beda. Apa poinnya? Poinnya adalah AS ingin menegakkan prinsip unipolar. Jadi dari mulai Roosevelt sampai dengan posisi Obama, pada hakikatnya Amerika hendak tetap bertahan habis-habisan mempertahankan prinsip unipolar posisinya. Nah, di sini bukti bahwa AS sesungguhnya menerapkan strategi geopolitiknya dengan cara seperti itu.
Dan ini menjelaskan keterlibatan Amerika. Jadi kalau kita lihat di sini, oh iya kalau kayak gini berarti bisa dipahami kenapa AS terlibat di perang Korea. Bagaimana AS sebelumnya terlibat di perang Vietnam. Ya walaupun itu argumennya ideologis juga, Korea Utara komunis, makanya dia jadi bumper. Iya, Vietnam komunis. Vietnam juga demikian. Afrika. Kenapa dulu Indonesia juga mendapatkan tahun berapa? 60-an ya? 60-an atau awal perang Vietnam? Iya, perang Vietnam. Ya, itu juga enggak maksudnya dikembangkan sebetulnya di kampus-kampus di Mecca of Indonesian Politics kan di Cornell. Iya. Ya studi-studi tentang budaya politik itu ya kuat banget dan anggaran gelontorkan habis-habiskan hanya untuk mempelajari budaya Asia Tenggara karena dia ingin memenangkan perang di Vietnam. Dan kalah juga. Artinya sesungguhnya saat itu ada strategi perang tersendiri yang dilakukan oleh negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, dalam menghadapi model perang-perang yang dibangun oleh Amerika seperti ini. Saya terusin, Susnul. Nah, dari posisi doktrin-doktrin yang konsisten dari Roosevelt sampai dengan Obama itu, yang pada poinnya adalah strategi politik dalam rangka unipolar, muncullah satu tesis dari yang namanya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, The Making World Order. Ini dosen dari Harvard University. Menarik, nanti bukunya saya akan ceritakan bagaimana perdebatan buku dia menarik karena nanti berhubungan dengan Francis Fukuyama, The End of History posisinya. Nah, dalam The Clash of Civilization itu sesungguhnya Barat tidak mengumumkan ke dunia bahwa hanya peradaban dia yang unggul. Dan satu-satunya peradaban. Karena argumentasi yang saya kritik dari Huntington adalah dia mengatakan bahwa kalau kita border dengan Islam itu bloody border. Selalu mengatakan Islam ada. Dia maki-maki. Iya kan? Maki-maki. Itu yang saya kritik habis dari teori. Dan dia menggunakan contoh antara Mahathir dengan Perdana Menteri Paul Keating, Perdana Menteri Australia, yang Perdana Menteri Australia mengatakan itu recalcitrant jadi selalu. Tapi padahal ASEAN sendiri yang kita punya border dengan Confucianism, Singapura, Katolik, Philippines, Hindu ya? Thailand apa? Buddha. Thailand, Islam, Malaysia dan Indonesia yang Pancasila yang ini. Tidak punya masalah. Sejak ASEAN kan tidak masalah. Enggak ada bloody border. Jadi teori The Clash of Civilization salah di situ. Satu. Salah yang kedua adalah ketika dia mencoba membenturkan antara Barat dengan Islam. Apa poinnya? Kenapa mesti dia benturkan? Karena pada hakikatnya dia hendak menyatakan tadi unipolar. Bahwa Islam harus kalah menghadapi Barat posisinya. Makanya istilah the fight culture. Sebetulnya saya mau ini nanti kesimpulannya. Jadi jangan yang itu. Tapi nanti karena kesimpulannya itu di situ nanti kita bicara itu. Oke. Karena kita akan bicarakan culture matters-nya. Ya, cultural matters. Culture matters-nya values as sub of human progress posisinya. Saya ingin mengatakan begini. Nanti berkaitan dengan ekonominya soalnya karena politiknya. Karena politik adalah sebuah keputusan ekonomi dan keputusan yuridis gitu loh, keputusan politik posisinya. Nah, dari sana kita bisa lihat ternyata kalau ambil lagi dari the culture matters-nya Harrison dan Huntington, poinnya adalah human progress. Dan ketika kita cari human progress, apa itu human progress? Human progress di mana-mana. Nah, terjadi perdebatan menarik di Harvard dalam simposium bagaimana itu dilakukan. Mereka bilang begini, apa yang Anda maksud dengan values set buat di sana? Lalu berikutnya apa yang maksud dengan human progress posisinya? Values. Iya. Lalu ketika nilai-nilai kan dia bisa muncul dalam dua perspektif. Nilai-nilai yang muncul dari manusia sebagai bentuk ideologi, nilai-nilai yang datang kepada manusia. Iya kan? Agama. Artinya ketika kita mencoba mempertemukan maka di situ memang mau tidak mau akan terjadi pertarungan antara nilai-nilai yang muncul yang dilahirkan oleh manusia, ideologi posisinya, dan nilai-nilai yang datang kepada manusia juga sebagai sebuah petunjuk. Di sini manusia selama dia merasa dirinya unggul dia akan berpegang pada ideologi. Di sini mungkin menarik di sini. Tapi ketika masuk ke dalam human progress, indikatornya apa? Mereka terjebak dalam posisi ekonomi materialisme. Jadi berarti ketika masuknya namanya nilai-nilai yang bersumber dari manusia, relasinya adalah relasi tentang
Materialism. Jadi ambil di situ. Nah dari sini kelihatan bahwa sesungguhnya yang sedang dikembangkan oleh doktrin Amerika dalam perspektif unipolarnya pada akhirnya adalah materialism. Itu simpulan sementaranya. Nah mari kita lihat lebih lanjut apa hasilnya kalau kita lihat dari sini. Dari sini sesungguhnya ketika mereka berusaha mempertahankan itu, karena mereka sudah merasa leading dengan posisi materialism di individual tadi, mereka bikin peristiwa besar. Apa itu peristiwa besarnya? 11 September 2001, runtuhnya gedung kembar WTC. Yang kita sebut sebagai 9/11. 9/11. Saya tuh sebetulnya sempat lo naik ke situ tuh. Oh iya? Oh ya 97. 110 Iya, karena wali kota New York, dan di situ dulu ada pokoknya ada salah satu kantor yang kita di lantai 68 di situ. Jadi ya akhirnya kita tahu semua itu kan nggak jauh juga dari Wall Street tempatnya, ya Zero sekarang tempatnya dari gedung kembar itu. Jadi bisalah membayangkan bagaimana hari itu. Betapa terstrukturnya jatuhnya gedung kembar itu posisi. Iya, posisinya. Kayaknya kalau kita menggunakan afala yaqilun, afala taqilun, afala tatafakkarun. Dan kebetulan dibuktikan juga oleh orang Amerika sendiri pakai otak, betapa gedung itu runtuhnya itu luruh, bukan ini, tapi bentuknya luruh. Luruh itu jadi namanya seperti kalau kayak di bom kayak gitu kan. Iya, yang bom, gedung yang sudah jelek terus kemudian diruntuhkan. Diruntuhkan. Persis kan? Runtuhnya luruhnya. Kebetulan saya punya filmnya. Oh, okay. Dan kebetulan di beberapa titik dasar pondasinya memang di situ disebutkan, dibuktikan ada beberapa yang mencurigakan. Nah, tapi di belakang itu mereka bilang enggak, ini terorisme gitu. Yeah. Ini adalah isunya itulah terorisme. mulai war on terror itu. War on terror. Nah, disitulah muncul istilah Al-Qaeda. Yeah. Al-Qaeda posisi dan selanjutnya posisinya. Nah, Usama bin Laden dan seterusnya. Nah, dari sana ya setelah rontok WTC, muncullah National Security Strategy of US 17 September 2002. Satu dokumen kenegaraan berisi 9 bab gitu ya. Yang dalam bab itu sudah ditemukan istilah weapon mass destruction. Mass destruction. Ya. Weapon mass destruction pada posisi 17 September 2002 itu. Itu sebenarnya biologis ya? Perang biologi posisinya. Tapi yang paling menarik kontennya adalah sesungguhnya National Security Strategy salah satu doktrin yang memperluas neoliberal gitu ya. Salah satu doktrin yang berusaha menjaga unipolar tadi yang sebenarnya saya bilang tadi segitu. Tetapi ada tetapinya di sini. Dia melihat Cina dalam posisi yang masih dalam posisi yang konstruktif. Jadi National Security Strategy of US pada 17 September 2002 masih melihat Cina dalam posisi yang konstruktif dalam jadi rangka belum sebagai belum challenger, belum challenger ya. Bahkan mereka menganggap Amerika yang membuka akses bagi Cina untuk masuk ke WTO posisinya. Walaupun di situ sudah disebut betapa pentingnya mewaspadai Cina dan Rusia posisinya. Dan tetap Iran masuk dalam konstruksi itu. Jadi mereka tetap masih melihat 3 negara, bagaimana Cina, Rusia, dan posisi Iran masih dalam posisi gitu. Nah, lalu mereka juga melihat bagaimana dengan posisi India. Jadi sudah menarik nih. Jadi ketika mereka, kenapa India mesti diperhatikan? Oh ternyata India punya masalah dengan posisi bagaimana menyeimbangkan Pakistan, Islam. Bagaimana berhubungan dengan Afghanistan, Taliban posisinya. Jadi artinya di 17 September 2002 itu Amerika sudah melihat satu kondisi ke depan yang jauh dari satu generasi loh. Jadi satu generasi dia sudah bisa ngeliatnya. Nah itu makanya National Security Strategy itu acap kali yang 17 September 2002 ini menjadi basis bagi perumusan global trend. Bagaimana melihat kecenderungan global itu dalam hitungan 10-15 tahunan posisinya. Nah ini berlanjut ya posisinya Husnul ya. Tapi kalau kita lihat peta globalnya waktu itu kan India sebetulnya dia tidak yang pro Amerika. Nanti ini kapan India itu ekonominya terbuka? India ekonomi ini sudah terbuka tahun ini. Sudah terbuka. Ya, poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika dia sudah perhatikan India dianggap sebagai mitra, bukan pesaing, tapi mitra. Jadi dilihat sebagai mitra. Makanya kalau yang IT itu kan banyak sekali yang kantornya di India. Iya.
Jadi India dia sebagai mitra gitu posisinya dalam rangka melihat Pakistan, dalam rangka melihat Afghanistan posisinya. Nah itu kan di 2002. Nah menariknya justru pada 2005 isu mendasar dan mendalam yang dirasakan oleh para petinggi Amerika sebagai pada Juni 2005, 3 tahun kemudian, the end of honeymoon among US and PRC. Jadi berakhirnya bulan madu antara Amerika dengan Cina itu pada Juni 2005. Kenapa? Karena pada saat itu defisit neraca perdagangan antara Amerika dengan Cina sudah mulai terasa membebani posisinya 2005 itu. Nah, tetapi kemudian dijawab oleh The Economist pada Juni 2007. The Economist bilangnya begini, no. Still number one, kata The Economist. Nah, Economist menyebutnya begini, itu kenapa? Karena 4 hal. Militernya kuat, tetap kuat, dan ratusan ribu tentara Amerika tersebar di berbagai tempat, termasuk di Korea Selatan, termasuk di Jepang, termasuk di Filipina gitu ya, termasuk di beberapa tempat. Yang kedua, belanja pertahanan saat itu 45,7% dari total belanja pertahanan dunia besar. Nanti berhubungan dengan data kenapa Amerika selalu menjadi negara eksportir senjata posisinya. Berikutnya adalah pengelolaan minyak dan industri IT yang tetap di tangan mereka posisinya. Nah, lalu saya menambahkan ada 3 tambahan penting. Jadi sebenarnya The Economist tidak juga terbuka melihat itu posisinya dalam posisi 2005 itu. Kenapa? Karena menurut CNN ada 2 lagi kata CNN. Makanan cepat saji dan minuman ringan tetap dikuasai oleh Amerika. Kita tidak perlu sebut siapa. Makanan cepat saji dan minuman ringan tetap. Tapi ada lagi yang juga tidak diumumkan oleh yang namanya mereka. Apa itu? Penggunaan greenback. Penggunaan dolar. Nah nanti berhubungan dengan pertarungan currency war. Jadi sesungguhnya mereka sejak yang namanya pergeseran cadangan devisa dari emas ke US dollar, mereka sudah sadar bahwa uang adalah senjata. Ketemu doktrinnya Woodrow Wilson, utang sebagai senjata. Padahal itu awal 1900 ya. Iya, tapi dia sudah berpikir tentang bagaimana utang sebagai senjata. Dahsyat posisinya. Nah, dari sini muncul lagi kajian yang terjadi di Newsweek pada 2007. Kalau tadi The Economist bilang still number one, enggak, Newsweek bilang nggak bisa. Kebijakan-kebijakan yang muncul dari Jet atau Bush katanya adalah kebijakan-kebijakan yang memunculkan perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Siapa itu? Kata Times, kata Newsweek, Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia, dan Iran. Gitu. Dan sejak itu sesungguhnya kebijakan yang muncul dari Jadwal Bush selama itu, nah ini kalimat pentingnya di sini, sesungguhnya hanya memberi keuntungan kepada Uni Eropa, Jepang, dan RRC. Nah, disebut memberi keuntungan, ternyata data menunjukkan dolar di bawah Jadwal Bush atau greenback di bawah Jadwal Bush ambruk selama hampir 6 tahun, 7 tahun itu 40%. Kebayang nggak kalau 40% itu jatuh selama 7 tahunan? Itu berarti tiap tahun jatuh sekitar 6 sampai dengan 7% posisinya. Nah, lebih lanjut di situ, rupanya Rusia tidak berhenti sebagai upaya bangkitnya kekuatan mereka. Apa itu? Rusia menempatkan rudalnya di Polandia. Inilah titik awal pergeseran unipolar menjadi multipolar. Artinya, doktrin Roosevelt yang digagas demikian habis dilanjutkan oleh berbagai presiden-presiden Amerika, dia rontok pada 2007 karena Rusia menantang habis-habisan di Polandia, dia pasang yang namanya rudal. Nanti di 2020 Husnul, itu bagaimana Turki, saya baru mau ngomong ini posisi kemudiannya adalah Turki sebagai membawa rudalnya Rusia ke Turki sendiri. Wah, itu menarik itu posisi. Jadi artinya betul-betul posisi bagaimana posisi unipolar itu bergeser habis-habisan. Dan menarik lagi di dalam konstruksi rudal itu, misalnya bagaimana Trump menarik diri dari perjanjian nuklir jarak menengah, dan Trump kemudian sibuk melayani Kim Jong-un dalam konstruksi ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Jadi satu rudal jarak kontinental, jarak jauh posisinya, dihitung oleh mereka sebagai 6.500 sampai dengan 8.500 km. Bisa dijangkau dari Pyongyang ke negeri mereka, sehingga kebat-kebit posisi mereka. Nah, yang berikutnya adalah
ternyata setelah yang namanya dolar jatuh dalam rentang itu, di 2008 di sini menarik. Kekalahan perang dagang yang tadi karena putusnya bulan madu itu, dia sudah mencapai puncak tinggi. Berapa itu nilainya? Pada rentang waktu 2007 itu defisit neraca perdagangan mencapai 261 miliar US dollar di 2007. Dan kemudian pada posisi dampak kerugian perang dagang itu adalah kegagalan subprime mortgage karena gagal bayarnya mereka terhadap Fannie Mae dan Freddie Mac sebesar 323 miliar US dollar. Muncullah krisis 2008. Jadi artinya kalau dilihat prinsip unipolar yang digagas oleh Roosevelt kemudian bergeser menjadi multipolar pada 2007, puncaknya adalah kejatuhan pada perang dagang 2008. Jadi kalau orang melihatnya itu sebagai, kan asal muasalnya dunia akademik menerima konsep sebagai global financial crisis 2008. Ihsanuddin Nursi tetap menyatakan no, itu adalah perang dagang. Yang namanya global financial crisis atau krisis keuangan global itu cuma akibat. Sebabnya adalah kekalahan perang dagang. Jadi Anda nggak boleh bicara hanya akibat posisinya. Kita mesti masuk dulu di situ. Nanti karena berhubungan dengan yang namanya mereka tetap melakukan peperangan keuangan, currency war posisinya. Baik di 2011-nya maupun di 2015-nya. 2015 ya. Nah, dari peristiwa kekalahan seperti itu dibawa yang langsung ke 2018. Di 2011 tuh, di 2011-nya karena keluar bailout sebesar 700 miliar, Wall Street diduduki. Nah, orang lupa di sini Husnul. 2011 itu ya, Wall Street diduduki. Ya. Masih ingat itu? Berhari-hari. Orang sampai camping. Iya, sampai camping di situ. Kenapa? Karena menganggap bailout yang dikeluarkan oleh pemerintah Obama saat itu, gitu ya, itu hanya menolong orang kaya. Uang yang dicetak oleh Federal Reserve hanya menolong orang kaya posisinya. Sehingga akhirnya orang-orang kelas menengah bawah itu melakukan protes gitu ya posisinya, dan mereka menduduki Wall Street. Keluarlah kajian dari yang namanya Stiglitz. Occupy Wall Street is failed system. Jadi didudukinya Wall Street adalah sebuah kegagalan sistem gitu loh. Nah itu bukan sekedar kegagalan ekonomi. Ini yang kemudian dia dapat itu ya? Oh enggak, dia dapat Nobel karena 2001. Karena 2001 posisinya. Bukan karena itu ya. Dia di buku ini lahirnya keluarnya bukunya nanti kalau sudah setelah ini lahir bukunya The Price of Inequality. Kalau buku ini. Tapi sebelumnya sudah Free Fall di 2010. Setelah Free Fall 2010 dia lihat kenyataan Wall Street diduduki, keluar bukunya The Price of Inequality. Nah, saya ingin mengatakan sama Husnul dan rekan-rekan The IC Real Talk Show posisinya Obama padahal saat itu sudah mengeluarkan pernyataan Buy American. Artinya ketika Obama menyatakan Buy American atau American First posisinya gitu ya. American First. Pada hakikatnya Amerika ini sudah. Ini Obama yang kedua apa yang pertama ya? Obama yang kedua sudah masuk di sini. Oh, oke. Sudah masuk dalam posisi ini karena berikutnya dia sudah bertarung dengan langsung Republik posisinya dan dituding oleh Condi sebagai gagal melakukan internasionalisasi, dituding oleh Condi begitu. Dibela oleh Bill Clinton. Gitu. We are the winner takes all society kata Bill Clinton saat itu posisinya. Tapi poinnya adalah ketika peperangan itu sedang terjadi, Amerika memainkan posisi inward looking. Jadi sejak yang namanya Obama, inward looking terjadi. Apa kata-kata inward looking dalam bahasa lainnya? Deglobalisasi. Jadi perhatian Amerika sesungguhnya sejak Obama sudah berkurang ke dalam intensitasnya keperhatian internasional berkurang. Ini yang menarik. Walaupun dia tetap berkurang sesungguhnya, justru dia makin intens dalam kerangka nilai. Apa buktinya? Di bawah Trump mereka bisa melahirkan the deal of century. Sebenarnya lompat ini Husnul, tapi saya ingin mengatakan ceritanya dalam cerita seperti itu ada pertarungan tersendiri di belakang cerita tentang bagaimana US bonds, government bonds, Treasury dipegang oleh Cina sebesar 1,18 dan hari ini Cina tetap memegang Treasury bonds-nya Amerika sebesar 1,07 triliun US dollar, sementara Jepang memegangnya 1,26 triliun US dollar posisinya. Ini per September kemarin. Kita ngomong sekarang Oktober nih. Jadi betapa mereka masih dalam posisi kayak gitu dan itu tetap dianggap sebagai senjata. Saya turun Husnul sampai posisi di sini.
Nah, itu mungkin nanti dipotong supaya lebih real. Ya. Jadi kondisi perang, ya, perang ICT, perang hari ini, perang dagang, perang itu tadi ya, dari nilai yang materialisme itu. Dampak di dalam konteks kita melihat posisi Indonesia di dalam pertarungan itu. Indonesia sebagai negara yang kaya raya, kita negara yang kemudian menjadi apa namanya, yang tempat di mana demokrasi itu ditumbuhkan oleh Amerika dan semuanya ya di dalam konteks itu. Dengan kita waktu itu kebetulan saya juga ikut menjadi anggota KPU di 2004 dan Carter juga datang ke KPU waktu itu. Jadi semuanya proses itu kemudian kita di packagingnya sendiri seperti apa di dalam konteks Indonesia. Jadi ini tadi kan kita ngelihat kalau tadi Bang Nursi bicara tentang sejarahnya, konsepnya, ya, akarnya yang ada di Washington sana, ya, perang yang ada. Kemudian kita ini kan terjepit yang tadi judul kita kan berada di tengah karang kayak gitu ya, 2 karang itu. Nah posisi kita copy paste, posisi kita hanya mengikuti, posisi kita tidak memiliki leadership yang kuat untuk deal atau untuk counter atau untuk ini. Terus kita posisinya di mana? Yang menarik adalah seperti kita tadi bicara posisi perang-perang itu tadi ya. Dan yang perlu juga rekan-rekan tahu betapa yang namanya NATO berusaha mempertahankan posisinya. Padahal kan perang dingin udah nggak ada. Tapi NATO tetap ada gitu. Bahkan Trump meminta anggota-anggotanya tetap belanjanya 4% terhadap PDB mereka gitu. Karena yang bicaranya 4% gitu di atas itu untuk penjualan senjatanya. Nah, yang saya mau ceritakan di balik ini, di balik perang ini posisinya tetap militer menjadi kata kunci. Jadi Jadi salah dong kita, kemudian militer kita masukkan ke barak, nggak jelas posisinya, malah polisi yang kuat. Jadi strateginya sementara, teorinya, ya. Teorinya atau begitu, prakteknya nggak begitu. Doktrinnya mereka, industrial military kompleksnya Iya. itu masih sangat penting di dalam penting konteks sekali. itu. Ini untuk mempertahankan yang polar yang sendirian itu ya, superpower sendirian itu kan sebetulnya. Ini data saya menunjukkan Amerika belanjanya 3,6% terhadap PDB. Kalau kita berapa? Terhadap NAPO. Wah kita kecil sekali posisinya. Kalau dihitung katakan 120 triliun posisinya. Sudah kayak gitu kuatnya di angkatan darat, angkatan lautnya nggak kuat. Yunani paling gede, Yunani gede loh, 2,4, Polandia 2,2, kebayang kan? Sebagai anggota NATO. Singapura. Kemudian United Kingdom 2,1. Singapura, data saya nggak ada Singapura, tapi posisinya ini karena bicaranya NATO. NATO ya. Posisinya. Prancis? Prancis kecil. Walaupun menariknya Yunani udah negara gagal. Iya, Yunani negara gagal tapi 2,4% posisinya di sini. Lalu kalau Prancis 1,8% terhadap posisinya dalam posisi itu. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatan walaupun mereka sudah menguasai dunia dengan kekuatan IT, dengan kekuatan macam-macam, tetap mereka bicara kekuatan militer. Apalagi ketika kemarin Trump mundar-mandir dari bulan September sampai dengan September 2019 sampai dengan Februari dari Februari ke September 2019 bicara dengan Kim Jong Un. Poinnya kan cuma satu, dia ketakutan dengan Hwasong-nya Korea Utara yang posisinya begitu. Nah, saya lanjutin. Tapi kemarin lihat nggak itu debatnya Biden sama Trump? Saya ngelihat. Karena Bidennya kasus Korea Utara katanya dia marahin dia karena katanya banyak sekali sisa-sisa dari Obama, dari pemerintahan Demokrat Messi gitu ya yang berhubungan dengan Korea Utara. Biden balik lagi loh, kok kamu jadinya kerjasama dengan ini. Tapi kalau survei dari berbagai media di Barat yang dibilang pemenangnya pada debat kemarin, yang menang Christian Walker. Bukannya Biden, bukannya Trump. Moderatornya yang nanya gitu, keren sih emang keren. Iya. Dan itu di kampus loh ya. Dan itu disebutnya color.
The color. Ya, the color. Mereka tegas menyatakan the color moderator. Kurang ajar memang. Tapi balik lagi Bang Nursi, Ya. karena tadi kan sudah banyak teorinya. Jadi dari mulai doktrin Roosevelt, kemudian dengan glasnost perestroika, keterbukaan, demokrasi dan keterbukaan, dan sampai kemudian tadi indikator-indikator dolar sebagai apa namanya alat atau dolar diperdagangkan kayak gitu ya. Senjata. Nah, maksudnya Dolar ya, sebagai senjata. Iya. Dan pemikirannya dari The Clash of Civilization untuk diketahui ya teman-teman. Kalau di Amerika model seorang scholar seperti Huntington, memang Huntington itu kita semua tahu bahwa dia to serve. Jadi pikiran-pikirannya emang ada biasnya karena dia memang mungkin ya konsultan, tapi semua pikirannya dia itu to serve American foreign policy, jadi to serve Washington foreign policy di dalam Nanti kita bicara di dunia pendidikan ini. Oh iya. Di dunia pendidikan, ya, bukan betul. di sini. Nggak, maksud saya Iya. dari indikator-indikator dari doktrinnya Roosevelt, kemudian perang dingin berakhir yang Barat Timur, terus posisi Indonesia yang sebagai negara Muslim terbesar di dunia, dan kita kemudian terjebak dengan IMF, World Bank, ya jadi resep-resep yang dia berikan kepada Indonesia, dan kita sepertinya kok dicocok hidung tanpa being critical to that doctrine, dan kita sepertinya kok tidak berdaulat terhadap doktrin-doktrin yang ada seperti itulah. Apa sebetulnya yang harus dilakukan, atau kalau mau diurai dulu kira-kira apa persoalannya untuk bisa kita bicara kira-kira seperti apa yang harus dilakukan sebagai negara berdaulat menghadapi perang seperti ini. Yang paling penting adalah sampai dengan hari ini Amerika konsisten untuk menegakkan, berupaya tetap mempertahankan dominasi kekuasaannya. Dalam bahasa mereka to keep our dominance, gitu, to keep and maintain our dominance. Domination. Kalau pakai bahasa lainnya mereka menyebutnya to keep and maintain our hegemony. Hegemoni. Jadi posisinya, jadi mereka tegas kok kalimatnya. Kita mau masuk di dalam hegemoninya mereka. Iya. Atau kemudian kita akhirnya mereka anggap sebagai musuh mereka. Karena mereka nggak memberikan pilihan. Jadi elit partai di Indonesia kadang-kadang lebih baik kemana ya, ke Beijing atau ke Washington. Kok bertanya ke Beijing, ke Washington, kenapa nggak ke istana kita sendiri kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya Husnul. Ini hendak saya jawab di National Defense Strategy of US 2018. Oke. Pada 2018 nanti saya jawab tentang bagaimana posisi di antara dua karang itu. Tapi saya ingin menyelesaikan dulu betapa mereka konsisten dalam rangka unipolar dan menggunakan tesis weapon mass destruction sejak 2002 hingga hari ini tuh konsisten gitu posisinya. Saya harus mengatakan tegas tentang weapon mass destruction berhubungan dengan bioteknologi. Dan ketika saya bicara tentang bioteknologi, dia berhubungan dengan COVID-19. Karena pada 2003 isu itu sudah dipakai untuk menyerang Irak. Menarik. Walaupun yang ditunjuk hidungnya adalah Saddam Hussein. Iya, tapi kan tidak ditemukan weapon mass destruction-nya. Dan sudah diakui. Dan weapon mass destruction tidak diakui oleh Hillary Clinton sendiri di Kongres mengatakan tidak ada. Tidak diketemukan setelah 11 tahun. Tidak ditemukan. Tapi jangan lupa sekali lagi, sejak 2002 hingga 2018 minimal gitu ya. Kalau kita bicara tentang ini ketemu. Misalnya begini. National Defense Strategy of US 2018. Relevant security trends. Pertama, re-emergence of great power competition. Yang pertama. Yang kedua, post-World War II order, resilience but weakening. Yang ketiga, technology and the changing character of war, diffusion, competition, and new threats. Yang keempat, empower non-state actor. Yang kelima, homeland is no longer sanctuary. Coba bayangin nggak? Tanah air tidak lagi menjadi tempat perlindungan. Yang keenam, ini menarik. Yang keenam ini. Threat of weapon of mass destruction. Threat of weapon of mass destruction. Posisinya. Ancaman dari. Tapi kenapa dia bicara seperti ini? Tapi sebetulnya kan dia sendiri. Kan dia menyebutnya ada 3 kategori. Jadi sejak 2000. Nuklir di mana nuklir? Ada di sini posisinya. Ketika mereka bicara tentang itu.
bagaimana mereka bicara teknologi and changing character war. Di balik ini ada nuklir. Ada nuklir. Ada nuklir. Nah, yang saya Dan nggak boleh, makanya kenapa Iran dan Korea Utara itu kan isunya nuklir. Jadi kalau mau diambil ke situ, kita balik yang sebelum sampai ke situ gitu ya. Kita bisa ngeliat ternyata dia juga bicara tentang bagaimana membangun skala dan membangun urgensi atas perubahan. Nah, poinnya adalah tentang bagaimana tetap mereka mempertahankan dominasi. Nah, pada saat yang sama, ya kita lihat di sini terjadi pada 2010 ada Arab Spring. Pada saat yang sama muncul konflik Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan, Cina bertahan pada pendekatan bilateral, Amerika bertahan pada pendekatan multilateral. Benar kan? Ya. Tapi pada konstruksi misalnya soal COVID, Cina bertahan pada posisi bilateral juga ya. Bilateral Cina bertahan pada multilateral, ya. Amerika bertahan pada posisi bilateral. Jadi gitu. dibalik posisinya untuk posisi COVID. Lalu ada soal perang korut, ada bagaimana Amerika menuding soal bagaimana genosid pada Uighur, ya. Posisinya. Begitu juga pada kasus Tibet dan tadi soal the deal of century di awal tahun 2020. Nah, yang terakhir adalah jelas. Dalam hitungan mereka ke depan, ini yang menarik. Kalau Rohingya gimana? Kenapa? Rohingya, posisi Rohingya. Sama. Karena itu kan Cina tuh juga wilayahnya kan untuk wilayah daerah emas dan daerah itu. Nah, itu nanti kaitannya dengan pipanisasi ya, dan sumber daya. Nah, itu Anda tanya duluan karena sesungguhnya hendak saya masuk ke dalam perspektif. Soalnya kalau ngomongin Uighur itu satu paket dengan Rohingya, satu paket lagi dengan Palestina. Iya. Nah, itu disebut sesungguhnya dalam perhitungan mereka sampai dengan 2050. Apa itu di 2050? Mereka bilang ada 5 persoalan. Ada persoalan urbanisasi, ada persoalan ICT, ada persoalan populasi, ada persoalan konflik kawasan. Dan menarik, ada perebutan sumber daya. Dan urbanisasi kita ada di situ, populasi kita negara nomor 4 terbesar di dunia, konflik kawasan terjadi, selalu dibuat kayak gitu karena kita masih punya urusan Papua, urusan ini kemudian dan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan kita kan terus sumber daya. Dan sumber daya, terutama sumber daya. Artinya sesungguhnya kalau melihat bagaimana mereka sudah melihat sampai dengan 2050, Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari posisi gejolak atau dinamika dua karang. Do you think Indonesia masih ada jadinya? Boleh nggak bertanya? Apa? Boleh nggak bertanya? Nanti bertanya aja nggak boleh. Ini bertanya loh ya, saya bukan. Nggak. Jadi artinya saya ada yang tersinggung kalau saya bertanya. Begini Husnul, kita hendak mengajak teman-teman pemirsa di IC Reality Show ini posisinya untuk bagaimana bukan cuma sekedar melihat kemarin dan hari ini, tapi melihat ke depan. Yang saya sampaikan tadi adalah the connectivity war. Jadi mereka sendiri bilang this is the connectivity war katanya. Woodrow Wilson itu Perang Dunia I. Iya. Kemudian Roosevelt Perang Dunia II. Sekarang ICT dan seterusnya. Di tangan mereka semuanya posisi. Jadi kalau tadi bicara tentang sejarahnya tadi disebut Woodrow Wilson itu Presiden Amerika di era Perang Dunia I. Iya, posisi. Coba kebayang nggak? Sampai dengan sekarang mereka masih tetap kayak gitu. Dan kebayang nggak dalam posisi perhitungan 20-50 mereka sudah melihat ini pertarungan akan begini, kondisi di sini pemilahannya akan begini. Itu kan dahsyat. Itu makanya ketika orang-orang Indonesia hanya bicara konstruksi perang dingin tahap kedua tanpa bicara ICT, saya jadi heran. Gitu. Walaupun kemudian diawali dengan perang dagang. Nah, posisinya di situ kelihatan. Keributan Cina dengan Amerika, kita masuk di dua karangnya, makin tajam. Sebenarnya ketika dinyatakan sebagai berakhirnya bulan madu antara Amerika dengan Cina, mereka sudah risau soal 5 hal. Jadi saya diwawancari oleh Voice of America saat itu. Mereka bertanya pada saya, bagaimana Anda melihat kasus, mereka udah melihat Rohingya kok. Jadi pada awal 2010 itu, mereka sudah melihat Rohingya, mereka sudah melihat Uighur. Karena itu ditanyakan oleh Voice of America kepada saya posisinya. Jadi mereka, bagaimana Anda melihat penegakan hak asasi manusia di Cina? Bagaimana Anda melihat bagaimana, tadi hak asasi manusia, bagaimana Anda melihat prinsip demokrasi di Cina posisinya? Ini tahun baru nih. Tiananmen itu tahun di awal-awal keterbukaan 1989 posisinya. Lalu bagaimana Anda melihat yang namanya pre-market posisinya? Mereka tanya di sini. Bagaimana melihat Anda melihat free enterprise posisinya?
Sampai kayak gitu posisinya. Dan bagaimana Anda melihat soal sistem pemerintah mereka yang sesungguhnya tidak memberi ruang pada hak asasi manusia secara proporsional dan demokrasi secara benar. Bahasanya double standar. Mereka pertanyakan semua kayak gitu. Tapi kalau kita ambil dalam pertarungan lebih mendalam, kelihatan sesungguhnya bahwa ada dua jalur istilah saya dalam artikel saya. Ada dua jalur yang mereka mainkan, jalur perdagangan dan jalur keuangan yang kemudian punya muatan politik. Selalu begitu. Jadi jalur perdagangan seperti yang terjadi pada Clinton misalnya, yang terjadi pada Trump misalnya. Yeah. Trump melakukan perang dagang, dikasih muatan politik. Apa indikatornya? Dia tangkap Sabrina Meng di Kanada. Dia minta Kanada menangkap Sabrina Meng. Siapa Sabrina Meng? Sabrina Meng adalah anaknya pendiri Xiaomi. Xiaomi lagi. Apa itu yang Huawei? 5G, Huawei. Pendirinya Huawei posisinya. Dia tangkap. Tapi di belakang Xiaomi sesungguhnya, di belakang Huawei, poinnya sesungguhnya ada persoalan bagaimana tudingan tentang pencucian uang yang dilakukan oleh sebuah bank. Nah, tudingan tentang pencucian uang yang dilakukan oleh yang namanya Huawei dengan bank tertentu nanti akan berhubungan dengan namanya demonstrasi di Hong Kong. Coba kebayang nggak? Jadi artinya selalu ada muatan-muatan ekonomi. Dan itu berbarengan sebetulnya di Jakarta. Hong Kongnya lebih mengerikan di Jakarta. Jadi karena artinya STM waktu itu kan sebetulnya. Iya. Artinya poinnya sesungguhnya kalau kita lihat betapa yang namanya ekonomi dan politik berkelindan satu sama lain. Ya. Tidak mungkin double coupling. Apalagi ini dua negara atau lebih dari. Kalau sudah melewati negara ya di situ. Apalagi kemudian kita menghadapi posisi mereka yang doktrinnya jadi seperti jangan itu. apolitis, saudara-saudara. Kalau kita melihat investasi, melihat perdagangan, melihat import, melihat macam-macam, bahkan mengerikan lagi yang hari ini saya baca, saya tanya tentang vaksin dari Dari mana? Anda bicara dari yang namanya Sinovac atau Sinopharm atau dari AstraZeneca atau dari Pfizer atau dari Gigi atau dari yang namanya Oxford atau dari mana? Dari Cina aja lah yang paling susah. Karena di Brazil sudah melahirkan korban kan? Ya, di Korea juga. Iya, Korea Selatan. Dan itu membuat masyarakat terkesima. Tapi poinnya adalah, ketika Anda bertanya kembali dalam posisi kayak gitu, bagaimana posisi Indonesia dengan dua karang? Ya, kita bicara udah itu. Jadi mapping persoalan besarnya ada di situ. Sekarang kita down to earth. Negara kita di dalam konteks ini bisa apa? Poinnya adalah kata kunci sederhananya, perang ini perang asimetri, perang ini perang proksi, perang ini perang neokonteks. Ya persoalannya our leaders. Do you think they understand what all these issues? Jadi kalau saya mengajak cara berpikir begini, maka pada hakikatnya kita bagaimana kita harus menempatkan diri dalam posisi perang yang seperti ini, kan gitu posisinya. Nah, saya bertanya, saya mulai dengan kekuatan kita punya. Misalnya begini, ketika perang dagang antara Amerika dengan Cina, kalangan tertentu, walaupun Ted Cruz dan Mario Rubio tetap menggagas habis-habisan perang dagang dilanjutkan mendukung Trump karena sama-sama dari Republik, tapi kalangan lain menyebut begini, hati-hati, perang dagang dengan Cina itu merugikan industri komputer mereka, industri IT mereka, industri militer. Kenapa? Karena ketergantungan Amerika terhadap Cina akan mineral rare earth sebesar 82%. Ada yang menyebut data 80, ada yang menyebut 82. Artinya, begitu majunya industri IT Amerika, itu karena didukung oleh mineral rare earth-nya Cina. Makanya Trump makanya Xi Jinping ketika jadi sebetulnya ini bukan kompetitor, sebetulnya mereka itu partner juga dalam konteks itu. Jadi angka-angka yang ditunjukkan oleh statistik Amerika, angka-angka yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak tentang defisit neraca perdagangan atau surplus neraca perdagangan, pada hakikatnya adalah memang saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu yang dibuat. Cuma saling ketergantungan yang mestinya memang fair. Nah, dalam konstruksi Cina terhadap Indonesia kelihatan Indonesia tidak pernah punya surplus perdagangan dengan Cina. Menarik di sini posisinya. Tapi nggak pernah ya? Nggak pernah, nggak ada kita surplus perdagangan. Nggak ada posisinya. Artinya ketika kita ambil dalam posisi bagaimana posisi Indonesia, maka mestinya kita lihat Cina terhadap Indonesia kayak gimana,
Amerika terhadap Indonesia kayak gimana, atau sebaliknya, Indonesia terhadap Amerika gimana, Indonesia terhadap Cina seperti apa. Nah, karena mereka punya saling ketergantungan dan Biden kembali Which one is more dangerous? Nah, kalau pertanyaan most dangerous ini pertanyaan ukurannya dangerousnya dulu nih apa nih? Kalau dangerousnya pada kedaulatan, nah kedaulatan dan eksistensi dari negara bangsa. Republik Indonesia sebagai bangsa. Nah. Karena kalau kita biasanya kan, oh iya kalau yang dengan Amerika itu tidak akan yang namanya terjadi influx migran, ya seperti kalau yang hubungan dengan Cina. Nah, saya menyebut itu salah satu aja. Bukan, saya menyebut begini Usnul, bahwa yang namanya investasi asing dan utang luar negeri itu 5I. Dia merupakan invasi, dia merupakan intervensi. Ini ekonom yang paham politik. Karena banyak ekonom nggak ngerti politik, dipikir investasi itu baik-baik saja kayak gitu. Jadi apa? Invasi, intervensi, posisinya di situ ya kan posisinya. Iya betul. Setelah dia kan diinvasi nih. Masuk diinvasi, diintervensi. Disusupi kebijakan posisinya. Disusup posisinya. Lalu berikutnya tahu nggak? Diintimidasi. Ditakut-takuti. Ya kan? Kalau tidak pakai kalau tidak dibangun yang namanya reklamasi. Sekarang kan lagi ada ini, mereka percaya betul reklamasi di Teluk Jakarta, maka itu intimidasinya macam-macam. Jadi saya ulang ya. Yang pertama invasi, intervensi, infiltrasi, intimidasi, ujungnya berikutnya nih, inflasi. Nah ini nih, posisinya. Kalau kita ambil dari 5 ini, mas sesungguhnya baik Cina maupun Amerika tidak menguntungkan Indonesia. Nggak ada ya. Apa artinya? Bener Hatta. Kalau kita mau ngebangun, dasarkan dulu pada kekuatan kita sendiri. Kekuatan sendiri, sebetulnya kayak biarlah Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada kita harus mengemis pada kekuatan asing. Kenapa? Nehru. Iya, Jawa Nehru. Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi posisinya. Kalau Hatta sama bilang biarlah Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada harus mengemis, kan udah dahsyat itu posisinya. Artinya sesungguhnya mereka sadar. Padahal dulu Soekarno juga mengatakan go to hell with your AIDS. Iya, itu karena Januari 65. Iya, itu karena kemudian dia didikte habis-habisan oleh IMF untuk menerima utang, maka dia bilang go to hell with your AIDS. Jadi balik lagi ya tadi. Teman-teman semua, kita kan selalu ngomong ini, sekarang lagi rame pokoknya, selalu bahwa kita itu harus hutang, harus mendapatkan investasi. Kalau enggak kita investasi asing, sampai ada yang pidato come to my country yang seperti itu. Tapi tidak paham. Kalau political economist, ahli political economist paham karena ini nanti akan terjadi invasi, intervensi, infiltrasi, intimidasi, inflasi. Makanya kenapa teori-teori political economy itu bicara tentang ketergantungan, tentang neokolonialisme dan globalisasi. Dan globalisasi itu dalam konstruksi sekarang mereka bilang redesigning globalization. Sebetulnya bukan globalisasi. Kenapa? Kalau globalisasi itu kan two way traffic tuh. Iya. Amerikanisasi. Sebetulnya ini kan cuma one way tuh. Pernyataan Amerikanisasi itu dinyatakan oleh Joseph New. Dinyatakan oleh Henry Kissinger. Globalization is Americanization. Sementara kalau kata Joseph New dari Harvard posisinya, globalisasi adalah westernisasi. Memang ada yang bahasanya. Jadi artinya kalau kita balik lagi dalam posisi Indonesia, bagaimana kita menghadapinya? Kita harus pandai-pandai mengoptimalkan kekuatan kita, kata kunci pertamanya. Jangan bicara kelemahan kita dulu. Jangan. Jadi apa yang kita miliki itu yang kita turunkan semua. Sumber daya punya. Kemudian bagus. SDM sebetulnya punya jumlahnya. Jumlahnya banyak. Tapi kan itu tergantung pada pemimpinnya untuk bisa kemudian dioptimalkan kayak gitu. Kalimatnya begini, SDM yang banyak bukanlah beban. Dia justru merupakan kekayaan. Jadi harus optimis gitu. Terus apa lagi kita kekuatannya? Wilayahnya luas. Letaknya di Khatulistiwa. Posisinya. Penuh dengan mau darat, laut dalam konteks itu. Dan kita di persimpangan kan sebetulnya. Negara-negara ini butuh, Jepang butuh mau lewat Selat Malaka kita, termasuk Laut Cina Selatan juga butuh. Laut Cina juga butuh. Semua sumber daya alam kita punya. Ya, yang kayak gitu. Jadi yang nggak punya apa kita? Saya khawatir
Saya khawatir harga diri. Harga diri. Kalau harga diri saya katakan bahwa hari ini negara kita, ini kesedihan kita, kesedihan saya kayak gitu ya. Negara kita dijual murah, ya, secara ugal-ugalan tanpa rasa malu. Ya, bagaimana kalau saya ingin mengatakan gini, saya mencoba mengingatkan dari era Soeharto sampai dengan sekarang gitu ya. Saya mencoba mengingatkan, saya ingatkan dengan data. Bahkan saya bicara dengan ke berbagai aparat posisinya. Saya sampaikan dengan data. Saya bukan dengan kata-kata. Ini datanya begini, kalimatnya begini. Misalnya ketika saya bicara tentang utang luar negeri dan investasi asing adalah 5I. Saya buktikan gitu posisinya. Inilah bentuk intervensinya. Inilah bentuk infiltrasinya. Inilah bentuk invasinya. Inilah bentuk intimidasinya. Inilah bentuk inflasinya. Gitu loh. Kita buktikan satu persatu. Bukan tidak ada bukti. Bahkan ke anggota DPR saya juga membuktikan itu. Bahkan ke BPK pun saya minta itu. Coba kita buktikan itu posisinya gitu loh. Bagaimana cerita. Jadi kalau kita bicaranya kekuatan, mestinya kita tidak menjadi bangsa yang, sorry to say ya, yang dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang. Karena begini, dalam cerita perang ini, sebenarnya sebelum masuk COVID itu mereka menyebarluaskan isu VUCA, Husnul. Volatile, uncertainty, kompleks, ambigu. Nah, saya ketika saya mencoba mengkaji karena cuma 2 universitas yang ramai bicara VUCA gitu ya, Harvard dan MIT, saya baru terkejut ketika mereka mewujudkan ini di Desember 2019. Oh, VUCA itu COVID. Uncertainty, ambigu, volatile, seluruh dunia berantakan. Berantakan. Itu dibikin begitu. Kan harus ada konkretisasinya. Konkretisasinya apa? COVID-19. Jadi Bang, sepertinya udah banyak nih. Tapi menarik lagi kita tarik ke nilai. Ya, sebetulnya kekuatan yang satu lagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Mestinya kita punya tadi kan values, penduduk dengan agamanya, sumber daya alam, wilayah yang luas, kemudian posisi geografis yang luar biasa. Ditambah lagi sebetulnya kita kaya dengan nilai. Ya kan, nilai yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu ya. Kalau tadi dikatakan materialism. Sebentar, sebelum Anda lanjut soal ketuhanan Maha Esa dan konstruksi VUCA, mereka bilangnya untuk merumuskan menjawab untuk VUCA, kita harus punya big data dan kita harus menganalisa dengan benar. Anda tahu bagaimana Indonesia merumuskan dengan baik? Untuk menghadapi VUCA, kita sesungguhnya sudah punya jawaban. Hikmah. Kebijaksanaan. Kalimatnya sepotong itu coba. Mereka bicaranya panjang lebar, sementara Indonesia cuma hikmah kebijaksanaan. Jadi dengan hikmah kayak gitu ya. Sebenarnya kita kalau mau belajar tentang situasi sekarang yang katanya gaduh itu, kalau kita punya hikmah dan kebijaksanaan nggak akan ada. Tapi soalnya hari ini ulamanya dipersekusi, dipenjarakan. Sebenarnya ilmu hikmah kebijaksanaan itu bukan hanya ilmu ulama. Iya, nggak maksud saya. Itu kan sudah paling topnya kayak gitu. Itu pun diperlakukan kayak gitu. Gimana kita bisa mengambil ilmu-ilmu ukhrawinya di dalam konteks ini? Di sini masalahnya. Gitu. Menghubungkan antara ilmu antropocentris dengan teosentrisnya ini kan harus digabung. Betul. Jadi ilmu manusianya dengan ilmu. Tadi kalimat saya pendek kan? Petunjuk yang datang dari luar manusia dan petunjuk yang datang dari manusia. Kalimatnya kan begitu. Iya. Jadi itu tapi bahasa ilmiahnya seringkali disebut manusia centered dengan theocenter. Iya. Theocenter itu yang datang dari luar. Yang kalimat Al-Qur'annya udalinas, wabainat, wal furqan. Iya, jadi sebetulnya kita punya semuanya. Tapi sayangnya memang maladministrasi, mal politik, mal birokrasi, semuanya mal. Bukan cuma mal leadership, mal. Di situ bukan sekedar mal administration, mal politik, tapi sekarang mal system. Mal system. Ya pada intinya kan sistem, karena kalau seringkali saya juga ditanya, kita memperbaiki individu dulu atau sistem? Saya selalu mengatakan sistem, karena kalau kita sudah membangun sistem itu kan lebih sedikit ya. Walaupun tantangannya juga berat. Nah, manusianya dia akan dibatasi di dalam sistem itu. Jadi budaya sistem itu akan membentuk manusianya. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau persoalannya dengan demokrasi, menurut saya apalagi demokrasi liberal, itu tidak memberikan garansi bahwa orang yang baik, orang pemimpin yang baik itu akan menang. Itu persoalannya. Tadi kan
the voice of majority. The majority kan belum tentu. Tentu. Bagaimana the Jadi majority yang bisa tirani mayoritas di dalam itu konteks ini. dalam bahasa Amerika sendiri mereka menyebut the majority itu bisa populisme, dan populisme itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa bertentangan dengan konstitusi. Iya. Oh, Jadi teman-teman, kalau tadi diterangkan oleh Bang Nursi tentang dari konsep awalnya bagaimana Amerika menginginkan menjadi the only superpower di dunia, dan mereka mempertahankan itu dengan segala macam ideologi yang mengikuti, walaupun Daniel Bell mengatakan the end of ideology, enggak, masih ada itu sampai hari ini. Mereka mempertahankan itu dengan packaging scholarship yang luar biasa, sehingga para scholars ya, di kampus-kampus gitu kadang-kadang kurang paham ini yang namanya bagaimana politik di balik itu. Jadi hanya melihat satu sisi atau Beyond manifesto. beyond manifesto. Padahal kalau kita lihat bagaimana doktrin mereka dan mereka mengimplementasikan, dan akhirnya sebetulnya perang dagang dulu, perang dingin Timur Barat kayak gitu ya, komunis kapitalis, kemudian komunis individualis, terus kemudian perang dagang hari ini, perang ICT, pada akhirnya nanti perang peradaban. Jadi sebagai penutup, Husnul, Karl Mannheim bilang, dalam melihat sesuatu itu jangan hanya melihat yang manifest, tapi harus juga yang laten. Nah, yang laten itu punya bentuk beberapa, sehingga kita tahu mana yang genuine laten, mana yang origin laten. Wah, dahsyat itu. Jadi artinya dalam bicara tentang ini perang. tulisannya dia di Indonesia, di Jurnal Indonesia, ya, atau bukunya? Bukunya. Di buku. Jadi ketika dia bicara tentang apa yang sesuatu yang nampak dan apa yang sesuatu yang tersembunyi. Ya sebetulnya di politik itu Anda jangan cuma melihat apa yang ada di atas permukaan. Itu kalau mahasiswa kan kalau di atas permukaan gampang amat, justru memahami tadi tentang bagaimana doktrin dari Perang Dunia Pertama. 1914. Iya. Kenapa saya sangat hafal dengan Woodrow Wilson ini selain Perang Dunia Pertama? Karena amandemen Konstitusi Amerika Serikat tentang hak perempuan untuk memilih itu eranya Woodrow Wilson, dan dia nggak setuju sebetulnya. Dan Woodrow Wilson justru penggagas utang adalah senjata. Utang adalah senjata dalam konteks itu. Jadi kalau difahami seperti itu, kita masuk dalam jebakan Batman, jebakan mereka. Nah, oleh karena itu para pemimpin bangsa ini sadarlah kayak gitu ya. Dan anak-anak muda mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini, tapi para mahasiswa kita di kelas-kelas kita ya, anak-anak muda Indonesia, kalau Anda fahami posisi ini dengan baik, insya Allah Anda bisa merebut Indonesia kembali, ya, berdaulat kembali, dan eksistensi bangsa kita, karena Allah memberikan semuanya ke kita. Amin. SDM ada, wilayah ada, sumber daya alam ada. Tinggal Anda sekarang belajar yang baik, begitu kan? Dan mau berinovasi. Gunakan ICT untuk kepentingan kita, bukan untuk jadi buzzer. Betul, bukan jadi influencer. Kalau influencer yang baik nggak apa-apa. Ya, buzzer juga ada yang baik. Artinya ada, kalau buzzer itu negatif. Negatif sudah. Ya, pasti ya. Buzzer itu negatif, dibayar. Kalau di mata mereka kan positif. Kalau influencer pasti negatif. Itu bisa ulama-ulama milenial, ulama hari ini kan dia menggunakan itu. Nah, bahkan kita. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kepada teman-teman ya itu ada manfaatnya. Ya. Dan masih banyak lagi nanti ya topik-topik berikutnya yang akan kita bahas, Bang Nursi. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran yang luar biasa. Ya, selamat dunia akhirat itu yang penting, supaya apa kita sampaikan ini ada barokahnya. Teman-teman, sampai di sini dulu, kita akan bahas nanti, ikuti terus program IC The Real Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan Husnul Maria. Mudah-mudahan ada gunanya. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita sholat.